Recording in الرحيم progress. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. Inna balawnahum, kami akan menguji mereka orang-orang kafir Mekah, kama balawna, seperti dulu kami pernah menguji ashabal jannah, para pemilik kebun. Iz aksamu, ketika mereka bersumpah, la yasrimunnaha musbihin, mereka akan memetik panenan sepagi mungkin. Wala yastasnun, dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Wa tawafa 'alaiha ta'ifu min rabbika, maka dikirim sama Allah bencana yang mengelilingi kebun mereka. Wa hum naimun, pada saat mereka tidur. Fa asbahat kasorim, dan kebun itu menjadi terbakar hitam seperti malam gelap gulita. Ya benar, rahmati Allah Subhanahu wa taala, amal buruk nggak usah diniatin dengan sengaja. Kemarin sudah disampaikan. Dan lillahi ma'ata wa lahu ma'akhaz. Terserah Allah. Allah yang punya kuasa untuk memberikan, dan Allah juga yang bisa mengambil. Banyak orang waktu nggak punya, dikasih, dia nggak ngerasain apa-apa. Tapi begitu diambil, sakit. Kalau kata Agim, paling enak tuh jadi tukang parkir, mobilnya banyak, datang dan pergi, dia mah santai, agak pusing. Mau diambil, mau hilang itu mobil, mau pergi, dia nggak stres. Tawfa 'alaiha ta'ifu min rabbika wa hum na'imun. Sama, dikasih hidup sama Allah Subhanahu wa taala, biasa-biasa aja. Begitu diambil, sedih. Dikasih harta, biasa-biasa aja, kurang bersyukur. Tapi begitu diambil, stres. Dan harta milik Allah, lupa kalau ada hak orang lain di situ. Dalam surah Al-Ma'arij udah disebutin tuh ciri-ciri orang yang nggak ada keluh kesah hidupnya. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di harta mereka itu ada hak yang sudah tertentu, semua orang tahu. Hak di harta mereka itu buat siapa? Buat orang yang meminta-minta, orang miskin yang minta-minta, dan orang miskin yang tidak mau meminta. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau haknya nggak ditunaikan, Allah bisa ambil dengan cara apapun yang Allah suka. Saya ulangi kalimat ini. Kalau haknya Allah tidak ditunaikan, maka Allah bisa ambil dengan cara apapun yang Allah suka. Bahkan dengan cara yang nggak masuk akal. Kalau mereka ini besok mau metik, malamnya udah berencana buruk, tiba-tiba besoknya udah nggak ada yang bisa dipanen. Dan itu petani banyak banget yang ngerasa kayak begitu. Besok mau panen, hama datang tiba-tiba. Dan hama itu sama, itu bagian dari
ekosistem yang Allah Subhanahu wa taala kasih, yang Allah kirim. Kalau ada yang bertanya sama saya, gimana mencegah hama dari kebun Usbab? Jawabannya, biarin hamanya. Kalau kita biarin, nanti kita dapat sedekah. Baca hadis dari Rasulullah. Nanti ayah bunda cari. Siapa yang menanam pohon, maka dia akan mendapatkan pahala dari setiap hewan-hewan yang makan darinya, dari orang yang berteduh, dan orang-orang yang memetik buahnya. Sampai orang berteduh aja, kita kebagian pahala. Pahala sedekah. Hewan-hewan yang makan juga pahala sedekah. Dan insya Allah yang dimakan sama hewan, yang dimakan sama hama, nggak sebanyak dikasih Allah buat kita. Jadi tanam aja. Kalau ada yang makanin, ada yang ambilin, nggak apa-apa. Dan kalimat sebab tadi itu Allah bisa ambil dengan cara yang nggak pernah kebayang sama kita. Di Kalimantan Timur, Osbo pernah berkali-kali datang ke sebuah kota di tengah hutan. Bukan IKN, bukan ya. IKN belum jadi nih waktu itu. Ini perusahaan di masa kejayaannya ya Bunda. Itu orang-orang yang pintar-pintar dikumpulin di situ. Bayangin ya Bunda. Gaji mereka belasan kali lipat dibanding perusahaan swasta manapun. Terus makan 3 kali sehari dikasih catering, karyawan dan keluarganya. Jadi uang mereka utuh. Udah begitu dikasih rumah dinas, dikasih kendaraan, dikasih itu eh, kota, sekolah ada, rumah sakit ada, stasiun TV ada, bahkan bandara ada. Coba bayangin. Ini perusahaan yang punya. Bahkan dahsyatnya lagi, keliling kota itu berdampingan dengan perkampungan warga, pagernya aja dari Israel. Tersebut udah berkali-kali tuh datang ke sana. Dan Masya Allah, tiba-tiba permintaan tema kajian dari Ibu Majelis Taklim jawabannya adalah sembuh dengan sedekah. Habis pengajian itu seorang perempuan bernama, sebut namanya Reni, cerita bahwa karena hidup mereka tuh amat berjarak dengan warga-warga sekitar, hingga akhirnya mereka penghasilannya uangnya gede, nggak tahu yang namanya zakat, nggak tahu. Apalagi sedekah, zakat yang wajib aja nggak tahu. Mereka kalau berlibur tuh ke luar negeri, karena duitnya banyak, karyawan mereka itu. Dah, singkatnya Reni ini cerita ya Bunda. Dia hamil, keguguran, dan begitu keguguran, rumah sakit yang ada di sana, nah nggak bisa nanganin, dirujuklah di kota Balikpapan. Ada dokter terkenal, dulu namanya almarhum dokter Zulfa. Ini ada yang ganggu-ganggu, kayaknya kenal sama dokter Zulfa ini. Bunda Rinasti ini kayaknya kenal. Hingga akhirnya, Masya Allah, koret terus Bob, kata Bunda Reni. Tapi anehnya, besoknya udah pulang ke rumah, asal setiap kali bangun, pendarahan. Itu di mana namanya? Di kasur darah banyak. Panik suami saya, bawa lagi terbang ke Balikpapan, koret lagi. Dan berkali-kali itu, pendarahan nggak berhenti-berhenti, dan setiap kali terbangkan ke Balikpapan, koret lagi, koret lagi. Koret apa kuret sih namanya sih? Kuret ya, kuret. Dan hingga akhirnya suami nggak fokus kerja karena harus nganterin saya bolak-balik ke Balikpapan terus, kata Bunda Reni. Hingga akhirnya Masya Allah,
Nggak tahu tuh sudah keberapa, saya nggak ngerti tuh. Hingga akhirnya pagi itu mau berangkat ke Balikpapan, saya doa panjang sama Allah, ya Allah, saya mau sedekah. Datangkan padaku, ya Allah, orang yang terima sedekah itu. Coba ingin ya Bunda, sedekah tuh pakai cita-cita. Padahal kebanyakan orang didatengin kebaikan sedekah, sebel, kesal. Tapi Masya Allah, turun di Bandara Sepinggan, keluar dari airport, baru pintu kaca kebuka tuh, ada suara surga. Saya masih dipapa sama suami, dalam karena kondisi itu lemah banget. Suara surga itu bilang, Bu, sedekah, Bu. Saya girang untuk mendengar itu, kata pendara ini. Dia ambil tuh uang. Gak pakai ngeliat, ambil semua uang yang disiapin itu, dan dikasih itu ke tangan pengemis itu. Pengemis itu sama suami saya sampai kaget tuh melihat uang yang saya kasih. Hingga akhirnya kemudian sampai di taksi, suami saya bilang, kenapa ngasih uang segitu banyak, Pak? Biarin, Pak. Aku mau sembuh, kata Bunda Reni. Sampai di Dokter Zulfa, enggak ada keajaiban. Pulang lagi ke perusahaan komplek kami. Besok paginya nyiapin sarapan buat suami yang mau berangkat kerja. Tiba-tiba saya mules. Kata Bunda Reni. Seperti ada pengen buang air. Sampai saya lari-lari. Tapi Masya Allah begitu sampai di kamar mandi. Rupanya nggak mau buang air. Mohon maaf, ayah bunda. Jatuh di pakaian dalam saya, ada sekerat daging penuh dengan darah. Aneh dengan sekerat daging itu kemudian saya ambil, saya masukin ke plastik. Beberapa hari kemudian pergi lagi Dokter Zulfa, periksa. Kata Dokter Zulfa, saya nggak ngerti nih, Bu, Pak, katanya. Apa penyebab pendarahan ini? Kok nggak kelar-kelar? Maka kemudian saya dan suami lemes, tapi tiba-tiba teringat, oh iya dokter, kemarin ada kejadian aneh. Diceritakanlah sekerat daging. Lalu kemudian dilihat tuh sama Dokter Zulfa sebentar. Dia minta asistennya untuk cek lab. Nggak berapa lama, hasilnya disamperin sendiri sama Dokter Zulfa. Dokter Zulfa lari. Dan Dokter Zulfa mengatakan, Masya Allah. Bu, Pak, saya sudah tahu penyebab pendarahan selama ini. Ini sel kanker. Dan pertanyaannya, kok bisa keluar dengan sendirinya gini? Kok bisa? Lillahi ma'ata wa lahu ma'akhus. Allah yang ngasih dan Allah akan ambil dengan cara yang Allah suka. Sakit boleh jadi karena ada hak Allah yang nggak ditunaikan. Harta musnah seperti kebun ini mungkin karena nggak mau menunaikan hak Allah. 2,5% itu kecil daripada semuanya diambil semua. Fatafu 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naim. Maka ya Bunda, kalau mau tidur juga nggak usah banyak mikirin dunia. Nggak usah terlalu girang apa yang bakal terjadi besok dan nggak usah terlalu stres mikirin besok bagaimana. Maka baca doa sebelum tidur. Doa sebelum tidur tuh banyakin ya Bunda. Minimal baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Atau Bismika Allahumma ahya wa Bismika. Atau ada doa yang kalau ya Bunda pengen serahin segala-gala sebelum tidur. Nah, doa dari Rasulullah SAW amat indah. Allahumma inni aslamtu laka nafsi wal ja'tu zuhri wa fawattu ilaika amri. La malja'a wa la manja minka illa ilaika rahbatan wa rahbatan minka. La malja'a wa la manja minka illa ilaika.
Amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Nanti ayah bunda cari doa ini indah, diajarin sama Rasul. Siapa yang baca doa ini, kalau dia mati malam itu, maka dia dalam kondisi fitrah, nggak ada dosa. Mau mati dalam kondisi bersih nggak dari dosa. Nah ini, baca setiap itu. Allahumma aslamtu ilaika nafsi, ya Allah. Aku serahkan padamu, ya Allah, jiwaku ini. Wajatu wajah ilaika wajhi, dan aku hadapkan wajahku kepadamu, ya Allah. Wa fawwadtu ilaika amri, dan aku serahkan semua urusanku padamu, ya Allah. Sebelum tidur nggak usah mikir apa-apa, ntar nggak bisa tidur. Wa fawwadtu ilaika amri, aku serahin, ya Allah, semua urusanku. Raghbatan wa rahbatan min, karena aku selalu berharap padamu dan juga aku takut padamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tidak ada tempat selamat dan memberi rasa aman darimu kecuali hanya kembali padamu. Amantu bi kitabika alladzi anzalta, aku beriman, ya Allah, dengan kitab yang kau turunkan. Wa bi nabiyyika alladzi arsalta, dan aku beriman dengan nabi yang kau utus. Baca tuh ya bunda, maka serahin semua kita, hidup kita, mati kita, dunia kita, akhirat kita pada Allah sebelum tidur. Nggak usah kepikiran, besok saya mau beli mobil baru, ntar kagak jadi tidur-tidur. Tanyain aja sama semua orang yang nikah. Besok mau nikah katanya gak susah tidur, itu karena kepikiran tuh. Sama seperti besok mau dieksekusi, putusan pengadilan bakal jatuh besok, nggak bisa tidur. Maka itu dikasih tahu sama Allah lewat Rasulnya. Kalau mau tidur, doa, serahin segala-gala sama Allah. Nanti cari posting di grup sama ayah bunda, hafalkan dan amalkan. Selain bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, doa jelang tidur yang diajarkan Rasulullah. Itu Sahih Bukhari dan Muslim itu ada. Jadi hadisnya sahih. Nyerahin segala-gala sama Allah sebelum tidur. Nggak usah kepikiran yang aneh-aneh. Besok saya mau ngitung duit nih di bank. Saldonya tinggal berapa. Jangan sampai ada yang tahu. Udah direncanain sebelum tidur. Dah, nggak usah. Karena ini orang mau panen aja. Besoknya mereka mau panen, malamnya sudah Allah kirim bencana. Serahin aja sama Allah. Pelajaran pertama hari ini, Allah yang kasih, Allah yang ambil. Dengan cara yang Allah suka. Pelajaran kedua, tidur tuh serahin segala-gala sama Allah. Dengan doa tuh. Fa'asbahat kasorim. Nomor 3 nih, rezeki itu, ayah bunda, belum tentu milik kita meskipun udah di tangan. Banyak orang yang udah megang tuh duit. Udah ada makanan di tangannya. Nggak nyampe mulut, banyak tuh. Maka ya kulu insan mali mali. Orang banyak bilang kata Rasulullah, hartaku, hartaku. Walaysa lahu min malihi illa ma akala fa'abla. Emang apa sih harta tuh? Yang dimakan jadi kotoran. Wa malah bisa fa'abna. Yang dia pakai usang. Pakaian, rumah, kendaraan, semua yang dipakai usang. Tapi yang disedekahkan itu yang bakal kekal selama-lamanya. Pelajaran ketiga hari ini adalah
Meski di tangan belum tentu rezeki Allah tetapkan buat kita. Meskipun udah di tangan. Maka yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala syukuri. Kalau pengen tahu orang kaya, kata Rasulullah SAW, nanti cari hadis ini, ya Bunda. Kalau pengen tahu orang kaya. Kata Rasulullah SAW, man asbah minkum. Siapa yang sepagi-pagi di antara kalian aminan fi sirbihi. Rumah tangganya aman. Mu'afan fi jasadi. Badannya sehat. Indahu qutu yaumihi. Di hari itu dia punya makan. Maka nama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Maka punya tiga itu, seluruh kenikmatan dunia udah Allah kumpulkan buat dia. Bersyukur. Sebab ulang. Ini hadis harus dihafal, harus dipegang sama ya Bunda. Karena kalau pengen tahu orang kaya sejati ini dia. Man asbaha minkum, siapa yang sepagi mungkin di antara kalian. Aminan fi sirbihi, dia dapati rumah tangganya aman. Mu'afan fi jasadi, yang kedua, badannya sehat. Indahu kutu yaumi, dan dia punya makanan hari itu. Nggak usah ngomong besok, nggak usah ngomong pekan depan, nggak usah ngomong investasi, pendidikan, apapun namanya. Belasan tahun ke depan, nggak usah. Hari ini sudah ada rezeki. Faka'anna mahizat lahu dunya bihazafirah. Yang punya itu, di pagi hari, tiga hal itu dia punya, maka semua kenikmatan dunia sudah Allah kumpulkan buat dia. Ada yang dikasih segala-gala, makanan enak, duit banyak. Dikasih sariawan aja nggak bisa ngunyah. Bahkan saya ngeliatin mami sama ayah mertua saya sekarang sudah mulai susah ngunyah. Karena air liurnya produksi sudah sedikit. Ya Allah, itu air liur rupanya mahal. Makan dikit batuk, makan dikit keselak. Nah, karenanya ya Bunda, uh, bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah kepengenan aneh-aneh, nggak usah pengen punya segala-gala. Dah, kalau dapat di tiga hal itu, maka seluruh nikmatan dunia sudah Allah kumpulkan. Hizat lahud dunya bihazafiriha. Nah, pegang tuh itu ayah Bunda, tiga pelajaran hari ini. Allah Subhanahu wa taala hadirkan lewat ayat 19 dan 20. Pertama, Allah bisa kasih, Allah bisa ambil dengan cara yang Allah suka. Yang kedua, kalau mau tidur, nggak usah mikiran ini. Besok mau melakukan apa? Besok mau bagaimana? Nggak usah. Serahin semua urusan pada Allah. Supaya tenang tidur kita. Nah, pelajaran yang ambil tuh. Amalkan doa Allahumma asraftu nafsi ilaika. Wa wajatu wajhi ilaika. Wa wadatu dhahri ilaika. Wa fawatu amri ilaika. Rahbatan wa rahbatan minka la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabika alladhi anzaltahu bi nabiyyika alladhi arsal. Nikmatin itu doa dan insya Allah tidurnya enak. Dan yang ketiga tuh, ayah Bunda belajar. Share, di-share ya Ustaz. Di-share. Ntar juga banyak yang share. Sabar aja Bunda. Ntar banyak yang share tuh doa. Dan yang ketiga nih, ayah Bunda, nah, rezeki itu belum tentu milik kita meskipun di tangan. Udah di tangan, mau disuap aja bisa jatuh. Tuh ada yang share tuh. Bunda Adung Sanusi dah share. Nanti share juga di grup WA biar bisa dibaca. Dan itu nikmat. Jadi ketahuilah bahwa kalau rezeki itu pergi dari kita, nggak usah sedih.
Kalau rezeki datang untuk kita, nggak usah sombong. Karena terserah Allah, mau lapangkan, mau sempitkan rezeki kita, nggak apa-apa. Yang penting Allahnya ada terus sama kita. Jangan rezekinya datang, Allahnya nggak ada. Celakanya lagi udah nggak ada rezekinya, Allahnya kagak ada. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.